Bhaggawa, pada suatu ketika saya berada di Mahawana, di Kutagara Sala, Wesali. Pada waktu itu seorang petapa telanjang bernama Patikaputa tinggal di Wesali. Ia sangat dihormat dan termasyhur di antara orang-orang Waji. Ia menyatakan pada orang-orang di Wesali sebagai berikut. Petapa Gotama dan saya sama-sama menyatakan bahwa kami berdua memiliki pengetahuan. Sekarang saatnya bagi dia yang menyatakan hal ini untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan dengan kemampuan batinnya yang melebihi kekuatan manusia biasa. Bila Samana Gotama datang, saya akan menyongsong di pertengahan jarak perjalanan. Kemudian kami berdua akan mempertunjukkan kemampuan batin kami. Bila Samana Gotama mempertunjukkan satu kekuatan batin, maka saya akan mempertunjukkan dua kekuatan batin. Bila ia mempertunjukkan dua, saya akan mempertunjukkan empat. Bila ia mempertunjukkan empat, saya akan mempertunjukkan 8. Jadi seberapa banyak yang ia pertunjukkan, saya akan mempertunjukkan 2 kali lebih banyak daripadanya. Bhaggawa, kemudian Sunakata Licawiputa datang menemui, menghormat dan duduk di sampingku. Setelah duduk, ia menceritakan semua hal itu. Bhaggawa, setelah ia berkata demikian, saya berkata kepada Sunakata, Sunakata, tidak perlu petapa telanjang Patikaputa untuk menemui Samana Gotama. Bila ia tidak menarik kembali kata-kata dan pendapat itu, dan jika ia berpikir untuk mempertahankan kata-kata, ide, dan pendapat itu agar bertemu dengan Samana Gotama, maka kepalanya akan pecah. Bante, perhatikan baik-baik apa yang Sang Bhagawa katakan, semoga Sugata memperhatikan apa yang beliau katakan. Sunakata, apa yang kau maksudkan dengan berkata itu? Bante, mungkin kata-kata Sang Bhagawa menyatakan hal yang pasti terjadi, bila Patikaputa bertemu dengan Samana Gotama. Tetapi mungkin Patikaputa akan bertemu dengan Sang Bhagawa dalam keadaan yang berbeda dan dengan demikian kata-kata Sang Bhagawa menjadi salah. Sunakata, apakah seorang Tathagata akan mengucapkan kata-kata yang ambisius? Bante, apakah itu didasarkan pada kemampuan Sang Bhagawa bahwa ia mengetahui apa yang akan terjadi pada Patikaputa bila ia menemui Samana Gotama, atau ada dewa yang memberitahukan hal ini kepada Tathagata? Sunakata, saya mengetahui dan dewa telah menyatakan itu padaku juga. Sebab Jenderal Ajita yang meninggal kemarin telah terlahir kembali di alam Tawatimsa. Ia menemuiku dan menyatakan hal ini padaku. Bhante, Patikaputa adalah tidak tahu malu dan pembohong. Ia membuat pernyataan tentang diri saya di depan penduduk Waji seperti berikut. Ajita, jenderal dari Licawi telah terlahir kembali di neraka. Bhante, tetapi saya tidak terlahir di situ. Saya terlahir di alam Tawatimsa. Bhante, Patikaputa adalah tidak tahu malu dan pembohong. Ia tak pantas bertemu dengan Samana Gotama. Bila ia tidak menarik kembali kata-kata, ide dan pendapat itu, dan jika ia berpikir untuk mempertahankan kata-kata, ide dan pendapat itu, agar bertemu dengan Samana Gotama maka kepalanya pecah. Sunakata, demikianlah yang saya sendiri ketahui dan yang diberitahukan oleh dewa kepadaku. Sunakata, bila saya telah pindapata dan makan di Wesali, di waktu kembali saya akan pergi ke tempat tinggal Patikaputa. Sunakata, katakan kepadanya apa yang kiranya pantas disampaikan. Bhaggawa,
Kemudian setelah saya mengenakan jubah dan mengambil patah, saya masuk kota Wesali untuk pindah patah. Setelah makan dan ketika dalam perjalanan pulang, saya pergi ke tempat tinggal Patikaputa untuk istirahat. Bhaggawa, selanjutnya Sunakata Licawiputa dengan tergesa-gesa pergi ke Wesali menemui hampir semua orang Licawi yang terkemuka dan berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, Bhaggawa dalam perjalanan pulang setelah makan dan pindah patah, telah pergi ke Arama dari Patikaputa untuk istirahat. Saudara-saudara marilah, karena akan ada pertunjukan kekuatan batin yang melampaui kemampuan manusia biasa oleh petapa-petapa yang mengagumkan itu." Maka orang-orang Licawi yang terkemuka itu berpikir, "Bila demikian, ayo kita pergi." Demikianlah ia pergi menemui para Brahmana terkenal dan orang-orang kaya yang telah menjadi petapa, Brahmana dari aliran-aliran agama yang berbeda-beda. Ia menyatakan hal tersebut kepada mereka dan mereka pun pergi. Bhaggawa, para pemuka Licawi, para Brahmana dan orang-orang kaya yang telah menjadi petapa dari aliran-aliran agama yang berbeda-beda, semuanya pergi ke Arama dari petapa telanjang Patikaputa. Mereka membentuk sekelompok massa yang berjumlah beberapa ratus, atau beberapa ribu orang. Pada waktu itu Patikaputa mendengar beberapa orang ini telah datang dan Samana Gotama sedang duduk beristirahat di Aramanya. Setelah mengetahui hal ini ia merasa takut, bulu romanya berdiri, seluruh tubuhnya bergetar karena takut, gelisah dan panik. Ia pergi ke Paribajakarama di Tindukhanu. Bhaggawa, ketika kelompok orang ini mendengar bahwa Patikaputa telah pergi dengan panik ke Paribajakarama, mereka menyuruh seseorang dengan berkata, "Kawan, pergi ke Tindukharama dan cari petapa telanjang Patikaputa dan katakan kepadanya, 'Patikaputa, kami telah datang. Kami yang datang adalah para pemuka Licawi, para Brahmana, orang-orang kaya dan guru-guru Brahmana, serta para petapa. Juga, petapa Gotama sedang duduk beristirahat di taman tempat tinggalmu. Patikaputa, kau telah menyatakan kepada masyarakat Wesali, Pertapa Gotama dan saya sama-sama mengakui bahwa kami berdua memiliki pengetahuan. Sekarang saatnya bagi dia yang menyatakan hal itu untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan dan kemampuan batinnya yang melebihi kekuatan manusia biasa. Bila mana Samana Gotama datang, saya akan menyongsong di pertengahan jalan. Kemudian kami berdua akan mempertunjukkan kekuatan batin kami. Bila mana Samana Gotama mempertunjukkan satu kekuatan batin, maka saya akan menunjukkan dua kekuatan batin. Bila ia mempertunjukkan dua, saya akan mempertunjukkan empat. Bila ia mempertunjukkan empat, saya akan mempertunjukkan 8. Jadi seberapa banyak yang ia pertunjukkan, saya akan mempertunjukkan 2 kali lebih banyak daripadanya. Patikaputa pergi songsonglah dia. Samana Gotama telah menempuh setengah perjalanan, dan sekarang sedang duduk beristirahat di tempat tinggalmu. Baiklah, kata orang itu menyetujui. Lalu ia segera pergi ke Tindukhanu Paribajarama, menemui Patikaputa dan menyampaikan pesan. Bhaggawa, ketika pesan telah disampaikan, petapa telanjang Patikaputa berkata, kawan, saya datang. Saya datang. Dengan gelisah, ia melihat ke sana kemari, tetapi tak bangkit dari tempat duduknya. Lalu orang itu berkata kepadanya, Bagaimana?
Patikaputa, apakah pantatmu melengket di tempat dudukmu, atau tempat dudukmu melengket di pantatmu? Kau berkata, kawan, saya datang, namun kau bersikap tak tenang dan tak dapat bangkit dari tempat dudukmu. Walaupun hal ini telah dikatakan kepadanya, Patikaputa berulang-ulang kali menyatakan, Saya datang. tetapi ia hanya melihat ke sana kemari dan tak bangkit. Ketika orang itu menyadari keengganan Patikaputa untuk mendengar kata-katanya dan melihat ketidakmampuannya, ia pergi ke kelompok masyarakat dan menyampaikan kepada mereka. Pertapa telanjang Patikaputa nampaknya gelisah. Ia berkata, kawan, saya datang, tetapi ia hanya duduk dan tak bangkit dari duduknya. Bhaggawa, berdasarkan pada kata-kata ini, saya berkata kepada kelompok masyarakat, kawan-kawan, petapa telanjang Patikaputa tidak pantas menemuiku bila ia tidak menarik kembali kata-kata, ide dan pendapat itu. Jika ia berpikir untuk mempertahankan kata-kata, pendapat dan ide untuk bertemu dengan Samana Gotama, maka kepalanya akan pecah. Bhaggawa, selanjutnya seorang anggota dewan dari Licawi bangkit dari duduk dan berkata kepada kelompok masyarakat. Saudara-saudara, tunggulah sebentar hingga saya pergi dan melihat apakah saya dapat mengajak Patikaputa ke sini. Kemudian anggota dewan ini pergi ke Tindukhanu Paribajakarama, menemui Patikaputa dan mengajaknya untuk datang. Ia menyampaikan pesan seperti apa yang dilakukan oleh pesuruh pertama dengan kata-kata terakhir. Saudara Patikaputa, marilah. Bila kau datang kami akan menjadikan kau pemenang dan Samana Gotama kalah. Bhaggawa, Patikaputa bersikap dan menjawab dengan kata-kata yang sama seperti yang ia berikan kepada pesuruh pertama. Ketika anggota dewan ini menyadari keengganan Patikaputa, mendengar kata-kata dan melihat ketidakmampuannya, ia kembali menemui kelompok masyarakat dan menyatakan kepada mereka. Pertapa telanjang Patikaputa nampaknya enggan untuk datang. Ia berkata, kawan-kawan, saya datang, tetapi selagi ia duduk ia melihat ke sana kemari dan tak bangkit dari tempat duduknya. Bhaggawa, kemudian Jalia, murid Darupatika, berdiri dan berkata kepada mereka. Saudara-saudara, tunggulah sebentar hingga saya pergi dan melihat apakah saya dapat mengajak Patikaputa ke sini. Kemudian Jalia pergi ke Tindukhanu Paribajakarama dan mengajak Patikaputa untuk menemui Samana Gotama. Tapi hasilnya sama saja seperti yang dialami oleh pesuruh dan anggota dewan. Ketika Jalia, murid Darupatika, menyadari keengganan Patikaputa, ia berkata kepadanya, Kawan Patikaputa, pada dahulu kala, ide ini muncul pada harimau, raja dari binatang-binatang. Jika saya membuat sarangku di sebuah hutan, maka pada waktu sore saya keluar dari sarangku, melemaskan badanku dan dapat melihat keadaan di sekitarku, dan dengan mengaum 3 kali saya pergi ke tempat sapi-sapi makan rumput. Saya akan menerkam seekor dari sapi-sapi itu, dan saya akan selalu dapat berpesta dengan daging yang empuk. Sesudah itu, saya kembali ke sarangku. Kawan, selanjutnya harimau memilih tempat serta membuat sarangnya, dan melakukan apa yang diinginkannya. Patikaputa, pada waktu itu ada seekor serigala tua yang kuat dan selalu memakan sisa makanan yang ditinggalkan harimau. Serigala tua itu berpikir, siapakah saya dan siapakah harimau raja segala binatang? Jika saya membuat sarangku di dekat hutan, maka pada waktu sore saya keluar dari sarangku.
saya pergi ke tempat sapi-sapi itu makan rumput. Dan saya selalu akan dapat berpesta pora dengan daging empuk. Dan sesudah itu saya kembali ke sarang. Kawan serigala tua itu mencari tempat dan membuat sarangnya, serta melakukan apa yang diinginkannya. Di sore hari ia keluar dari sarangnya, melemaskan dirinya dan melihat keadaan sekelilingnya. Ia berpikir, saya akan mengaum 3 kali. Di situ ia akan memperdengarkan lolongan serigala, lolongan lucu. Dapatkah kau membandingkan lolongan serigala liar dengan auman harimau? Patikaputa. Demikian pula kau hidup dalam naungan Sugata, tapi kau berkhayal sebanding dengan Tathagata, Arahat sama Sambuddha? Mengapa? Apakah yang menyebabkan Patikaputa membandingkan diri dengan Tathagata, Arahat sama Sambuddha? Bhaggawa, karena Jalya gagal mengajaknya dengan perumpamaan itu, agar Patikaputa bangkit dari duduknya, maka selanjutnya ia berkata, serigala memikirkan dirinya, saya adalah harimau, saya raja binatang-binatang. Maka ia mengaum suatu lolongan yang lucu, karena bagaimana dapat disamakan lolongan serigala dan auman harimau? Bhaggawa, karena Jalya gagal mengajaknya dengan perumpamaan itu, agar Patikaputa bangkit dari duduknya, maka ia menyatakan hal berikut ini kepadanya. Kesana kemari dalam hutan yang tenang, melihat dirinya menjadi gemuk, makan makanan sisa, hingga ia melupakan dirinya. Saya adalah harimau. Khayal serigala tentang dirinya, tetapi ia mengaum suatu lolongan serigala yang lucu, karena bagaimana dapat disamakan lolongan serigala dan auman harimau? Saudara Patikaputa, demikian pula kau yang hidup dalam naungan Sugata, makan makanan sisa yang ditinggalkan oleh Sugata, tapi kau berkhayal sebanding dengan Tathagata, Arahat sama Sambuddha? Mengapa? Apakah yang menyebabkan Patikaputa membandingkan diri dengan Tathagata, Arahat sama Sambuddha? Bhaggawa, karena Jalya gagal mengajaknya dengan perumpamaan itu, agar Patikaputa bangkit dari duduknya, maka selanjutnya ia berkata, hidup dengan makan kodok, tikus dan mayat yang ditinggalkan di tempat pembakaran mayat, dalam sebuah hutan yang besar, dalam belukar yang tenang, serigala berkhayal, dan dengan sombongnya berpikir, harimau, raja binatang-binatang adalah saya. Tetapi ketika ia mengaum, terdengar lolongan serigala yang lucu, karena bagaimana dapat disamakan lolongan serigala dan auman harimau? Saudara Patikaputa, demikian pula kau yang hidup dalam naungan Sugata, makan makanan yang sisa ditinggalkan oleh Sugata, tapi kau berkhayal sebanding dengan Tathagata, Arahat sama Sambuddha. Mengapa? Apakah yang menyebabkan Patikaputa membandingkan diri dengan Tathagata, Arahat sama Sambuddha? Bhaggawa, karena Jalya gagal mengajaknya dengan perumpamaan itu, agar Patikaputa bangkit dari duduknya, maka ia kembali menemui kelompok masyarakat dan mengatakan kepada mereka, pertapa telanjang Patikaputa tampaknya enggan untuk datang. Ia berkata, kawan, saya datang. Tetapi selagi ia duduk melihat ke sana kemari dan tak bangkit dari tempat duduknya. Kemudian, setelah Jalya berkata begitu, saya berkata kepada mereka, kawan-kawan, petapa telanjang Patikaputa tak pantas menemuiku. Bila ia tidak menarik kembali kata-kata, ide dan pendapat itu, jika ia berpikir untuk mempertahankan kata-kata, ide dan pendapat untuk bertemu dengan Samana Gotama, maka kepalanya akan pecah. Walaupun kawan-kawan dari Licawi berpikir, marilah kita ikat Patikaputa dan kita tarik dia dengan kuk kemari, Patikaputa akan memutuskan tali-tali itu, karena ia tak pantas menemuiku.
Bhaggawa, selanjutnya saya mengajar dengan menguraikan Dhamma sehingga mereka gembira dan senang. Setelah saya berbuat demikian, mereka membebaskan diri dari belenggu-belenggu besar, Mahabandhana, dan 84.000 makhluk terbebas dari Mahawiduga. Saya memasuki jana dengan objek api, naik ke angkasa setinggi 7 pohon palem, sehingga api itu berkobar-kobar, dan selanjutnya saya muncul di Mahawana. Bhaggawa, kemudian Sunakata Licawiputa datang menemui, menghormat dan duduk di sampingku. Setelah ia duduk, saya bertanya kepadanya, "Bagaimana pendapatmu tentang hal itu, Sunakata? Bukankah yang terjadi dengan Patikaputa adalah seperti yang telah saya katakan, atau tidak?" Hal itu telah terjadi seperti yang Sang Bhagawa telah katakan kepada saya. Apa yang kau pikirkan tentang hal itu, Sunakata? Bila hal itu demikian, maka apakah kekuatan batin yang melebihi kemampuan manusia biasa telah dipertunjukkan, atau tidak? Bante, tentu saja hal itu terjadi karena adanya kekuatan batin yang dipertunjukkan. Orang bodoh, walaupun hal itu telah terjadi kau nyatakan tentang diriku bahwa Bante, Sang Bhagawa tidak pernah mempertunjukkan kekuatan batin yang melebihi kemampuan manusia biasa. Orang bodoh, lihatlah betapa besar kesalahan yang telah kau lakukan. Bhaggawa, demikian yang saya katakan kepada Sunakata Licawiputa yang telah meninggalkan Dhamma dan Winaya, yang akan menderita dan terlahir kembali ke neraka.